Oke, warga Jakarta, lu boleh tanya soal-soal Jakarta sama gue. Nah, itu dalam acara desak Ahok. Nggak, dia punya channel A3 tapi. Ya kalau kata anak-anak ini mah desak Ahok. Tapi gue ini masih soal Kaisang sebelum nanti kita menjawab kemana PDI dan kemana Ahok juga. Sebenarnya secara politically dan ethically, menurut abang ada yang salah nggak mencalonkan Kaisang untuk gubernur untuk pilkada DKI Jakarta sebenarnya? Saya merasa nggak ada yang salah, Iya. karena itu menurut saya kita ini, Politically and ethically kita ya. ini sistem kita ini yang menurut saya rancu. Jadi orang mau jadi bupati, wali kota, syaratnya sudah dewasa aja, Ya. menurut saya. Jadi jangan dibatas-batasi, sehingga nggak ada pintu masuk begini. Kalau Anda merasa dewasa dan layak untuk ikut kompetisi, silakan. Oke. Nanti diberikan rakyat yang menentukan pilihan. Nah, jadi kalau itu Kalau soal faktor misalnya anak presiden atau adiknya wapres terpilih gitu-gitu tuh menurut abang juga secara pragmatis politik kan nggak bisa dihindari. Misalnya kayak kata Bang Ade tadi itu, partainya anti korupsi, menjaga toleransi dan seterusnya lah gitu ya. Nah sekarang ini kan value, nilai. Ya. Lalu orangnya Anies yang dipersepsikan oleh PSI itu tidak plural, Ya. gitu ya. Nah itu kan yang sudah didorong sekian banyak. Yang kedua, dianggap gubernur yang tidak berprestasi. Nah, pertanyaannya, mau tetap kekeh dalam value ini? Kalau kekeh dalam value ini berarti pisah jalan, atau berdamai dengan realitas. Berarti ada yang dikorbankan, kayak bicara berhubungan dia. ya. Kan begitu kan? Nah sekarang pertanyaannya muncul, itu yang saya bilang, yang saya maksud itu. Saya kalau sudah mengatakan orang misalnya tidak sukses, apapun rekognisinya, hasil surveinya, lembaga kepuasan, tingkat kepuasan kepada ini, itu menurut saya kayak Pak Jokowi yang tadi saya katakan itu. Pak Jokowi itu kalau dikurangin 21,7% yang puas terhadap dia adalah penikmat bansos, maka tingkat kepuasan kepada dia rendah sekali. Bang, ada senior saya namanya Adriano Kalbi, Bang. Dia bilang gini, orang yang mau maju itu adalah orang yang harus berani jilat ludahnya sendiri. Bang setuju nggak? Menurut realitas itu benar. Menurut realitas itu benar. Jadi kalau ada lagu Iwan Fals dulu, tahun 80 Iwan Fals sudah membuat sebuah lagu. Nah, syairnya begini, jadilah penjilat yang paling tepat. Waduh. Itu adalah lagu itu Iwan Fals. Itu tips and trick dari Bang Iwan ya. Itu tips sukses di awal tahun 80-an dari Iwan Fals. Jangan-jangan ya dong ya. Adriano Kalbi ini nyontek Iwan Fals. Jangan. Karena penggemar Iwan Fals nanti bisa nanti dipotong kirim. untuk kasih Bang Iwan. Tapi itu dua hal yang disebut barusan adalah penjilat yang tepat. Yang Anda katakan apakah orang Menjilat yang ludah sendiri. menjilat Jangan-jangan ludah sendiri. ludah sendiri ini tepat gitu loh, Bang. Bukan, itu penjilat yang tepat tuh bukan penjilat. Jadilah penjilat yang paling tepat. Jadi tidak ada alternatif lain. Iya, iya. Jadi bukan penjilatan yang tepat. Bukan. Karena tidak jadi term menjilat itu sendiri sudah negatif. Iya. Karena itu kalau dikasih kata tepat, ya menurut saya itu jadi mereduksi kenegatifannya. Jadi yang kata Iwan Fals itu adalah jadilah penjilat yang paling tepat. Jadi jangan Anda jadi yang lain gitu loh. Maksud Iwan Fals begitu dan syairnya itu begitu. Nah, sebagai sebuah realitas ya begitu. Orang-orang yang penuh dengan idealisme, jadi begawan, memang hidupnya lebih banyak kesepian. Itu standar yang kita paham. Buat Mas Anies, standar etiknya Mas Anies melihat Kaisang juga problem apa enggak, Bang? Saya yang membuat saya respect sama Anies ya dalam banyak hal ya. Dia bisa menyembunyikan preferensi, pikiran, penilaian dia terhadap orang lain. Sehingga selalu yang keluar itu positif. Menurut saya itu kedewasaan. Itu yang saya belum bisa. Maksudnya gini. Itu belum tentu kejujuran tapi ya. Belum tentu. Saya kan bilang belum tentu. Tapi misalnya gini. Kalau apa yang Budi lakukan saya tidak cocok, kan cara penyampaian kita bisa beda. Mungkin saya lebih keras atau lebih kasar misalnya katakanlah begitu. Dan itu kan juga berpengaruh terhadap orang yang mendengar pesan itu. Betul. Nah kelebihan Anies adalah dia menyampaikan pesan itu sehingga relatif datar. Itu yang membuat Jakarta 5 tahun relatif harmoni. Loh enggak ini buat saya maksudnya gini ya. Skill komunikasi ini Bang ya. Sorry ya, maksudnya kita kasus ya.
waktu mau proses integrasi transportasi publik di Jakarta. Jaklingko. Sebelum Jaklingko, semua ini namanya belum ada waktu itu masih konsepnya integrasi. Kan dari zaman Bang Yos nih, bagaimana integrasi ini. Ahok itu mengumpulkan organda-organda, masih ada Kopaja, Kopami macam-macam. Karena komunikasinya buruk, nggak bisa terrealisasi. Jadi sebenarnya kenapa Anies bisa melakukan itu? Kalau kemampuan teknokratik, Bud, banyak orang pinter membuat ini, itu semua angka-angka tuh nggak perlu perdebatan tuh. Ini diameternya berapa, nggak bisa kita debatkan. Udah paten semua ya? Itu udah paten, nah, kira-kira gitu. Itu given. Tapi komunikasi itu yang menyelesaikan persoalan itu, sehingga kita nggak lihat lagi Kopaja di Jakarta, kita nggak lihat lagi Kopami di Jakarta, kita tidak lihat lagi angkot saling begini-begini mengejar setoran. Iya. Nah, saya kasih contoh yang kedua. Ini masalah faktual. Kenapa Ahok tidak sukses membangun waduk-waduk? Yang itu janjinya Pak Jokowi yang nggak sempat dieksekusi Pak Jokowi. Oke. Waktu itu Pak Jokowi hanya mendandanin waduk Riario dan waduk Pluit. Didandanin. Tapi waduknya udah existing, Bud. Jadi Pak Jokowi itu tidak pernah membuat satu waduk pun. Itu clear tuh. Kenapa problemnya? Pembebasan lahan. Nah Ahok, karena Pak Jokowi itu sampai 2 tahun, kan lanjut sama Ahok. Panjang itu. Ahok tidak bisa melanjutkan pembebasan lahan itu. Karena ini komunikasi. Manusia dengan manusia. Oke. Di zaman Anies, waduk Wirajasa, waduk Lebak Bulus, ya, waduk Brigif, waduk Pondok Rangon. Itu nggak ada hal yang berarti marga itu lepas, nggak ada. Tidak ada, coba buka, tidak ada friksi yang serius oleh warga, penentangan macam-macam dan glorifikasi yang negatif gitu, nggak ada. Nah itu menurut saya Skill komunikasi. Itu menurut saya penting. Yang dikatakan oleh Bang Ade dulu sama kawan-kawannya pandai merangkai kata-kata. Jadi seolah-olah kemampuan merangkai kata-kata itu sesuatu yang negatif. Oke. Ya, Kalau komentar itu yang saya bilang itu bahwa saya setuju juga boleh, Din, sama Bang gimana? Ucok tadi, Din. Gimana? Yang lu bilang tadi bahwa Mas Anies bisa menyembunyikan kalau rasanya marah, diserang dengan kalimat yang manis. yang positif gitu. Jujur belum tentu kan. ya, itu yang lu bilang Ya, gua yang setuju lu sama parodikan Bang. manis, Mulutnya lidah manis. begini. Yang lu parodikan tapi kita perlu menurut saya kepemimpinan itu perlu lip service. Betul. Ya. Gini ya, saya kasih gambaran santai ya. Iya. Udahlah kita nggak dikasih jabatan, nggak dikasih uang, nggak sejahtera, masa sur pun nggak dikasih. Kayak gitu. Loh, hancur kali lah kita ini. Akhir-akhir bahasanya begitu. Aku Bang Iya, itu Bang. itu makanya gua kalau di off air kan gua selalu bilang kan, Bang, ke Bang Ges kemarin tuh. Kalau Mas Anies soal kerja kita bisa debat lah gitu kan, teknokratik segala macam. Tapi kalau beliau ini baik, Kita nggak agak sulit di debat. Nah, saya mau kasih ini forum nih. kita nggak punya perdebatan. Termasuk soal itu. orang kayak Ges itu dapat apa dia? Dia keluar uang. Orang kayak saya tahu dia keluar uang. Dapat apa dia? Dapat sur. Dapat sur. Iya. Dengar ngomong Anies sur. Iya. Itu menurut saya itulah kepemimpinan. Dan Pak Jokowi juga jago kan. Bikin sur ini kan. Kok jadi kita yang bocor-bocorin? Katanya kalau ada kata teman-teman Projo, pasir yang diinjak aja sama orang itu bisa dilus. Gak dapat apa-apa pun gak apa-apa, yang penting dapat sur. Nah kita dengar dulu komentar Mas Anies soal Kaisang lah. Mainkan Mas. Mainkan dulu Dinda. Sebenarnya secara prinsip setiap warga negara memiliki hak yang sama. Hak yang sama untuk dipilih, untuk memilih. Dan proses fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu. Semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Oke. Dir, sebelum kita tanya narsum, Dir. Ya, sebelum kita break juga. Ya, lu yang ngangguk-ngangguk tuh lu yakin dia paham omongan? Sorry ya kawan-kawan. Bercanda. Paham belum tentu, yang penting wah Yakin aja. syahdunya. Yang penting Sur tadi. Bang, menurut Abang, saya ngomong kayak mirip lah intinya soal hak asasi manusia gitu.
dibully orang, kalau Mas Anies enggak tuh gara-gara apa? Ya karena yang ngomong lu. Kalau kata salah satu senior kita, Bos, ini masalah singer. Penyanyi. Penyanyi siapa? Ya kan? Iya, jangan-jangan penyanyi kafe itu lebih bagus suaranya. Ini Tapi Krisdayanti Mas Anies tuh bayarannya mahal. nyanyinya fals saja masih disur. Oke, kita break dulu, nanti kita tanya Bang Ade seberapa jujur dan bagaimana apakah ini omongan Yang jujur yang tadi nggak ikutan gue ya. Enggak. Bukan yang itu kan. Kita break dulu.